Kamu menyebutnya, lidahmu fasih melafalkannya, dan jantungmu berdegup karenanya. Tapi di kedalaman sunyi, di relung batin yang paling jauh dari hingar-bingar dunia, pernahkah kamu bertanya, getaran apakah yang sebenarnya hendak kau tuju? Salam, sang sejati. Kamu berjalan di atas hamparan sajadah. Kamu menengadah ke langit malam. Kamu membisikkan pinta. Kamu meratap dalam doa. Dan kamu merasa begitu sangat dekatnya. Lalu mengapa rasa kehampaan itu kadang masih saja singgah? Kita sering diajari untuk mengenal dari luar, dari buku-buku, dari lantunan suara yang merdu, namun hanya sebatas menyentuh gendang telinga. Kita tahu ada zatnya, kita percaya ada sifatnya, kita hafal asma-asmanya, dan kita bersaksi atas afalnya. Tapi semuanya serba di luar, serba di permukaan kulit jiwa. Kita mengumpulkan 99 mutiara keindahannya, perangkainya dalam tasbih, menghitungnya dengan ujung jemari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Indah, syahdu, menenangkan. Lalu, setelah hitungan itu genap, setelah bibir terkatup, pernahkah kamu merasa bahwa kamu baru saja menyelesaikan sebuah upacara yang megah, tapi lupa menyalakan apinya? Disinilah luka itu mulai terasa perih. Luka seorang pejalan rohani yang telah menempuh jarak 1000 tahun cahaya pencarian, tapi merasa tak kunjung sampai. Kamu mungkin sudah sangat fasih menyebut jabatannya, Tuhan, Rob, Ilah. Dan kamu pun sangat akrab dengan nama departemen puji-pujiannya, Allah. Nama yang agung itu kau ucapkan saat takjub, saat susah, saat bahagia, bahkan saat sekarat. Tapi tahukah kamu bahwa di kedalaman yang tak tersentuh oleh gelombang suara, di dasar palung kesadaran yang paling dasar, ada sebuah nama lain yang menjadi kunci daripada semua nama yang kau kenal itu. Bukan untuk menggantikan, bukan pula untuk menandingi, melainkan untuk menyadarkan jiwamu. Bayangkan dirimu sedang berdiri di depan cermin hakikat. Pandanglah wajahmu, lihatlah lekuk alismu, lengkungan mata, 2 lubang hidung, dan garis bibirmu. Ada rahasia terbentuk di sana. Ada huruf-huruf yang tak tertulis, tapi terukir dalam fitrah penciptaan. Alif yang tegak, lam yang melengkung, lam yang kedua, dan ha yang melingkar seperti cakrawala kesadaran. Semua terpampang nyata. Semua adalah tanda. Tapi anehnya, kamu lebih sering melihat bayangan tubuhmu daripada membaca kalam yang terkurat di wajahmu sendiri. Itulah mengapa kamu belum bergetar ketika nama itu disebut. Karena selama ini kamu hanya berhenti di pangkat dan jabatan. Tuhan adalah pangkat keagungannya, dan Allah adalah jabatan nama ketuhanannya. Keduanya adalah pintu gerbang yang sah. Keduanya adalah panggilan yang sangat mulia. Tapi di sebalik pintu gerbang itu, ada ruang terdalam yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang membawa nama aslinya. Nama yang ke-100. Nama yang bukan untuk disuarakan.
nama yang diajarkan oleh sunyi kepada sunyi. Inilah yang disebut rahasia Ismu Al-A'zam, nama yang menghimpun segala kesempurnaan, zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya ke dalam satu getaran tunggal. Sekarang, apakah kamu telah mengerti mengapa pencarianmu terasa seperti memeluk kabut? Kamu mencari api dengan senter, kamu ingin merasakan hangat, tapi kamu hanya membaca buku tentang teori panas. Kamu ingin tahu rasa ruh, rasa rohani yang sesungguhnya, tapi kamu hanya menghayalkan sebuah pernikahan agung tanpa pernah hadir di dalam mahligainya. 1000 tahun pun kau habiskan untuk mendefinisikan Allah. Jika rasa itu belum menyentuh inti batinmu, maka kau tetaplah seorang asing di rumahmu sendiri. Di titik inilah kebenaran itu muncul, bukan sebagai kepastian yang kaku, melainkan sebagai keseimbangan yang halus. Ia hadir di antara yakin dan tidak yakin, di antara iya dan tidak iya. Bukankah selama ini keyakinanmu seringkali adalah sebuah benteng pertahanan ego? Kamu merasa yakin karena kamu takut ragu. Kamu mempertahankan definisi karena kamu takut kehilangan pegangan. Padahal hakikat yang sejati justru berada dalam ruang hening di antara dua kutub itu. Ketika kamu berhenti mempertahankan keakuan yang merasa tahu, disitulah rahasia itu mulai membuka dirinya. Dan di saat ia terbuka, ia bukanlah suara yang memekakan telinga. Ia adalah getaran. Getaran yang membuat hatimu bergetar bukan karena takut, tapi karena ia mengenali sumbernya. Seperti magnet yang menemukan kutubnya, sekali sebut saja nama itu dalam kesadaranmu. Seketika itu pula keakuan hamba dan kehadiran Tuhan terhimpun dalam satu titik temu. Tiada lagi sekat antara kau dan dia. Bukan berarti kau menjadi dia. Jauhilah sangkaanmu itu. Melainkan kau benar-benar mengenali bahwa tiada daya dan upayamu sendiri yang hakiki. Semua adalah kerjanya, semua adalah tajalinya. Tapi, bisakah rahasia ini kau dengar dari kata-kata? Bisakah ia kau baca dari deretan huruf-huruf ini? Tidak. Sekali ia disebut bersuara, ia bukan lagi rahasia. Sekali ia dituliskan secara gamblang, ia kehilangan kesuciannya. Inilah ironi dari makrifat. Kamu harus menemukannya, tapi kamu tidak bisa mencarinya dengan cara biasa. Kamu harus diberitahu, tapi bukan dengan kata-kata yang ditulis di sini. Hanya sinyal, hanya isyarat, hanya bisikan dari roh yang telah menempuh jalan ini, dari seorang murabi mursyid yang telah membuka pintu ini. Kepadanya lah kau harus membaiatkan pencarianmu, bukan karena ia adalah tujuan, melainkan karena ia adalah cermin yang jernih, yang bisa memantulkan kembali apa saja yang selama ini terukir di wajahmu sendiri, namun tidak mampu kau baca. Sebab, bagaimana mungkin kau menutup mulutmu dari memberitahu, sementara telingamu sendiri belum kau tutup dari mendengar yang lain? Bagaimana
rahasia itu akan tinggal di kedalaman jiwamu. Jika hatimu masih ramai dengan pasar dunia, tutuplah telingamu dari bisikan selain Dia. Tutuplah mulutmu dari keinginan untuk menggurui. Masuklah ke dalam ruang sunyi, di mana hanya ada kau dan getaran itu sendiri. Maka untuk itu, pahamilah adab ubudiyahmu yang selama ini mungkin hanyalah sebatas gerak tanpa rasa. Ketika kau beristighfar, ketika kau mengakui ketiadaan daya upayamu, ketika kau bertasbih 33 kali, memuji 33 kali, dan bertakbir 33 kali, sadarilah bahwa semua bilangan itu adalah undakan menuju puncak yang esa. 99 anak tangga akan mengantarkanmu ke satu pintu, dan pintu itu hanya akan terbuka bukan dengan hentakan kakimu, melainkan dengan heningnya jiwamu. Di sanalah nama yang ke-100 itu sedang menanti, bukan sebagai tambahan hitungan, melainkan sebagai perhimpunan daripada semua zikir yang telah kau lantunkan. Tanpanya, zikirmu bagai tubuh tanpa roh. Dengan hadirnya Ia di dalam rasamu, diam pun menjadi ibadah yang paling agung. Jangan lagi kau merasa sebagai jabariyah yang pasif, yang hanya terpaku pada takdir tanpa usaha. Mencari itu adalah perintah langit. Mengenal yang tidak kau ketahui, itu adalah undangan suci. Berjalanlah, carilah guru yang bisa membisikkan isyarat itu ke dalam batinmu. Karena sejatinya, anak-anak kecil pun tahu bahwa ada perbedaan antara nama pangkat dan nama asli orang tuanya. Mereka memanggil ayah, ibu, itu adalah pangkat kemuliaan. Tapi di saat-saat terdalam, ada panggilan mesra, nama sejati yang hanya diketahui oleh hati yang paling dekat. Jadi sekarang, berhentilah sejenak, pejamkan matamu, rasakan wajahmu tanpa menyentuhnya. Rasakan huruf-huruf yang melekat di rongga kesadaranmu. Apakah kamu mendengar sesuatu? Ataukah justru kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa kau dengar? Heninglah, karena di dalam heningmu itu, pintu yang selama ini kau kira terkunci rapat, ternyata tidak pernah tertutup. Ia hanya menunggumu untuk berhenti mengetuk dengan kata-kata dan mulai masuk dengan rasa. Kamu sudah di ambang pintu, tapi kamu masih berdiri di luar. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam